Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, yang akan melanjutkan alur cerita dari series Tokusatsu Kamen Rider GAF. Di episode 8 ini, bercerita tentang Egawa yang merasa frustasi, karena ditipu oleh Granute. Apa yang akan dilakukan oleh Soma, dan bagaimana full alur ceritanya, ini dia. Di episode kemarin, diakhiri dengan Karakida yang ingin menyerang Glota. Dan di episode 8 ini, dilanjutkan dengan Soma yang membebaskan Tamaki. Lalu Soma berubah dan berpura-pura seolah tidak sengaja baru bertemu Tamaki, agar Tamaki tidak curiga. Di sisi lain, terlihat Karakida yang sedang bertarung dengan Glota Nesan. Karakida sangat kesulitan menghadapi Glota, yang menggunakan senjata pencabut nyawanya. Kekuatan yang dimiliki Karakida, tidak dapat menyaingi kekuatan Glota, yang merupakan Granute tingkat elit. Setelah membebaskan Tamaki, Soma mengantar Tamaki kembali ke rumah Nenek Masako, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Saat mendengar Tamaki diserang monster, Amane dengan bajunya yang masih dipenuhi cat, berlari menemui Tamaki karena khawatir. Soma yang melihat Amane yang masih dipenuhi cat, khawatir dengan apa yang terjadi dengan Amane. Di bazar Hapipare, karena Soma khawatir dengan Amane, Soma menanyai apa yang telah terjadi. Tapi Amane sepertinya tidak ingin cerita dan membohongi Soma, bahwa dia tidak sengaja menumpahkan cat saat membersihkan tadi. Namun Soma tidak percaya dengan perkataan Amane, dan berpikir sesuatu telah terjadi pada Amane. Di labnya Suga memberitahu Karakida bahwa memang Granute bisa menyamar menjadi manusia, mereka bisa mengganti wujud yang berbeda-beda sesuka hati mereka. Lalu Karakida menanyai bagaimana cara membedakannya dengan manusia biasa. Suga menjelaskan, biarpun tampang mereka seperti manusia, tapi mereka tetap mempunyai mulut yang berada di bagian perutnya. Karena penasaran, Karakida langsung mengecek perut Suga, untuk memastikannya. Di dunia lain, karena laporan dari Glota, bahwa ada yang menghalangi perusahaan Stomach untuk mengumpulkan bahan pembuatan camilan, Jeb dan Sita pun dimarahi oleh Langgo, karena walaupun mereka sudah tahu bahwa ada yang mengganggu, mereka berdua tetap tidak melaporkan kejadian itu kepada Langgo. Akibatnya, mereka berdua pun dipecat oleh Langgo, dan mulai sekarang Langgo lah yang mengambil alih pekerjaan Jeb dan Sita, yaitu sebagai manajemen, pengumpulan bahan pembuatan camilan. Langgo juga memerintahkan Nyelif untuk memperkuat modifikasi para karyawan mereka, untuk melawan si Gaf merah dan pengganggu lainnya. Dan di sini diketahui bahwa di antara Jeb dan Sita, salah satunya merupakan lelaki. Seperti biasa, hari ini juga Soma dan Amane masih bekerja di rumah Nenek Masako untuk bersih-bersih. Terlihat Soma mulai terbiasa dalam membersihkan rumah dan tidak mengacau lagi. Saat Soma ingin pergi membersihkan studio karena disuruh Amane, Soma mendengarkan suara bel, dan pergi untuk mengecek siapa. Ternyata yang datang merupakan Karakida, yang ingin bertemu dengan Tamaki untuk menanyakan informasi tentang monster kemarin. Karena khawatir dengan keselamatan Tamaki, Soma memberitahu Karakida bahwa Tamaki sedang sakit dan masih shock dengan kejadian kemarin. Tapi Karakida tidak menyerah, dan menunggu Tamaki di depan pagar rumah hingga sore hari. Di sore hari, saat Soma dan Amane pulang dari rumah Nenek Masako, seseorang datang menghampiri rumah Nenek Masako dan dilihat oleh Karakida. Orang itu bernama Sardina, dia merupakan pedagang seni dari Italia. Di bazar Hapipare, Soma sedang latihan untuk memecahkan telur yang sempurna. Terlihat juga, Amane yang sedang memikirkan kejadian yang menimpanya. Tiba-tiba sekali, Nenek Masako datang berkunjung ke Hapipare. Nenek Masako sudah mengetahui, bahwa Egawalah yang sudah melemparkan cat ke baju Amane. Nenek Masako pun meminta maaf ke Amane, atas kejadian yang menimpanya. Soma menanyai Amane, kenapa dia tidak marah pada saat dia diperlakukan begitu. Amane menjelaskan, bahwa dia ingin marah tetapi tidak jadi. Amane bercerita, pada saat dia masih kecil dia sering begini. Dia bermaksud ingin menyemangatin biar orang yang putus asa bisa senang, tapi mereka malah bilang tidak apa-apa Amane, kamu tidak mengerti perasaan kita. Dari pengalamannya itulah, mengapa Amane tidak jadi marah ke Egawa. Setelah menceritakan semuanya, Nenek Masako menyemangati Amane bahwa kamu orang yang tulus, dan memikirkan orang lain biarpun tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Soma juga menambahkan bahwa dia menjadi semangat, karena Amane lah yang membuatnya menjadi semangat. Keesokan paginya,
Amane dan Soma pergi lagi ke rumah nenek Masako untuk bekerja. Sesampainya di sana, mereka melihat Karakida yang sudah di sana duluan. Saat berbincang-bincang, mereka melihat Sardina, orang yang kemarin datang sebagai pedagang lukisan dari Italia, masuk ke dalam rumah nenek Masako. Soma dan Karakida curiga bahwa Sardina merupakan monster yang menyamar. Tapi mereka belum mempunyai cukup bukti untuk mengatakan orang itu monster. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bukti, Soma mendapatkan ide untuk menumpahkan minuman ke tubuh Sardina. Saat Soma sengaja menumpahkan minuman ke tubuh Sardina, kelihatanlah mulut yang berada di tubuh Sardina. Karena sudah ketahuan, monster itu pun kembali ke wujud aslinya, dan kabur meninggalkan rumah itu. Melihat monster yang kabur, Karakida dan Soma juga langsung mengejar monster itu. Sudah cukup jauh mengejar Granute itu, Karakida pun langsung berubah menjadi Kamen Rider Valen, bentuk Kokodon Paki-Paki, dan langsung menyerang monster itu. Soma yang sampai belakangan melihat Valen yang sedang bertarung, lalu Soma pun bersembunyi dan langsung berubah menjadi Kamen Rider Gav, bentuk Papin Gami Juicy. Di studionya, Egawa kelihatan stres dengan menghancurkan semua lukisan yang pernah dibuatnya. Dia merasa telah ditipu, dan menganggap semua orang tidak menyukai lukisannya. Amane yang melihat itu masih merasa takut untuk bertindak, karena kejadian kemarin. Tapi akhirnya Amane menguatkan mentalnya, dan langsung memarahi Egawa, bahwa bukan lukisan yang salah, tapi monster itu yang salah. Lalu Amane pun mengambil seember cat, dan langsung pergi. Karakida dan Soma mulai bertarung dengan Granute itu. Untuk menyerang dari jarak jauh, Soma pun langsung berubah bentuk menjadi Kokodon Paki-Paki, untuk menyerang monster itu dari jarak yang jauh. Lalu dikombo dengan Karakida, mereka pun berhasil menghancurkan Granute itu. Tapi dari samping, tiba-tiba monster itu ada lagi, dan langsung menyerang mereka berdua yang membuat Karakida dan Soma kebingungan apa yang telah terjadi. Diketahui bahwa Granute itu merupakan Granute yang sama di episode 7 yang berada di ranjang operasi, dan sekarang dia sudah dimodifikasi dan diperkuat oleh Nyelif. Karakida dan Soma terus mengalahkan Granute itu, tapi Granute itu terus muncul di hadapan mereka. Saat Granute itu ingin menembaki Soma, Amane yang membawa seember cat langsung melempar cat ke badan Granute itu. Granute itu pun langsung lari bersembunyi, tapi langsung diserang oleh Karakida dengan Kokodon Finish. Dikira sudah menang, Granute itu pun muncul lagi, tapi tidak dengan cat di tubuhnya. Setelah sadar bahwa cat tadi tidak ada di tubuh Granute itu, Soma menyadari, dan mulai mencari tubuh asli dari Granute itu. Karakida terus menyerang dan menghancurkan Granute itu, tapi setelah hancur, Granute itu terus muncul lagi. Akhirnya, Soma menemukan tubuh asli dari Granute itu dan langsung menyerangnya. Setelah triknya ketahuan, Granute itu pun membuat sebuah serangan yang aneh tetapi kuat, yang membuat para Kamen Rider harus bersembunyi. Saat bersembunyi, Gochizo coklat putih menghampiri Soma, dan saat melihat Gochizo-nya, Soma langsung memakainya dan membuat sebuah pistol coklat putih untuk diberikan ke Karakida, dan Soma membuat satu lagi untuk dipakainya. Dengan dua pistol di tangan mereka, Soma dan Karakida pun menyerang Granute itu. Mereka berdua terus menyerang Granute itu, dan pada saat Karakida terjatuh, Soma menahan Karakida menggunakan punggungnya, lalu mulai menembaki semua Granute yang berterbangan hingga menghancurkan semua Granute itu. Saat semua bayangan Granute telah hancur, Soma dan Karakida menyerang lagi tubuh asli dari para Granute, lalu dengan Kokodon Finish, mereka berdua berhasil menghancurkan Granute, yang merepotkan itu. Amane yang melihat pertarungan itu sangat senang, karena para Kamen Rider berhasil menghancurkan Granute itu. Lalu, Amane mengambil selfie dengan para Kamen Rider. Di rumah nenek Masako, pada saat mereka ingin pulang, Egawa datang dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia juga berterima kasih ke Amane karena sudah marah mewakilinya pada monster itu, yang membuatnya sadar. Untuk sebagai tanda terima kasih, Egawa memberikan sebuah hadiah lukisan kepada Amane. Dan episode 8 pun selesai. Di episode selanjutnya, ada perubahan baru lagi dari Soma, karena memakan suatu camilan. Bentuk apakah itu, dan camilan apa yang dimakan Soma, tunggu di episode selanjutnya, jadi jangan lupa untuk subscribe dan like, agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya.